Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu lagi dengan saya di kelas daring atau PJJ Geologi Kebencanaan di pekan ke-12 ini. Seperti janji saya sebelumnya, kali ini saya akan coba membahas mengenai konsep pembangunan berwawasan bencana. Jadi ini mungkin topik yang cukup menarik yang sudah saya tunda mungkin 2 kali pertemuan karena memang ini materinya banyak sekali, eh, sehingga butuh waktu untuk bisa merampungkan semuanya. Oke, jadi untuk konsep pembangunan berwawasan bencana ini akan kita coba bahas dengan definisi dari geologi itu sendiri. Jadi secara umum geologi itu berasal dari Yunani atau dari bahasa Latin yaitu geo, bumi, dan logos yaitu ilmu atau sains yang secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Sedangkan penataan ruang atau tata kota adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terus apa sih hubungannya antara geologi dan tata ruang? Nah, ini jadi ada isu-isu geologi dan penataan ruang. Jadi ini dari Menteri ESDM mengatakan pada tahun 2018 itu rencana tata ruang harus diikuti pemetaan geologi. Kemudian juga yang gak kalah seringnya selalu di tol Purbalenyi atau Cipularang itu selalu ada longsor. Ini menyatakan bahwa bukti minimnya penataan ruang di kawasan bencana. Kemudian kejadian di Palu, di Lombok tahun 2018, ini juga menyatakan pentingnya revisi tata ruang di kawasan rawan bencana. Dan yang terakhir adalah pengelolaan tata ruang dalam mitigasi bencana. Apa urgensinya? Nah, dari berita-berita tersebut bisa dikatakan bahwa tata ruang ini selalu bermasalah ketika bersinggungan dengan daerah yang rawan terhadap bencana. Oke, terus kaitannya apa sih? Nah, jadi secara umum kita mulai dari tatanan tektonik Indonesia. Mungkin nih di slide-slide minggu-minggu sebelumnya sudah dibahas bahwa Indonesia merupakan Center of Excellence untuk geologi. Jarang sekali ada tempat atau wilayah yang secara geologi itu kompleks dan lengkap selain di Indonesia. Kita merupakan pertemuan dari 3 lempeng atau mungkin ada 4 lempeng. Kemudian kita berada di jalur pertemuan antara Sirkum Pasifik dengan Sirkum Mediterania. Kemudian kita juga berada di posisi geografis yang strategis. Nah, jadi secara umum ya memang dampak positifnya ya Indonesia kaya akan tambang, migas, dan beberapa sumber daya lainnya beserta kesuburan tanahnya dan keindahan alamnya. Tetapi dampak negatifnya ya memang di Indonesia itu rentan terhadap bencana geologi. Kenapa? Karena dari total 129 gunung api yang ada di Indonesia, 69-nya adalah gunung api aktif. Kemudian gempa bumi sering terjadi karena kita merupakan hasil dari pertemuan 3 lempeng tektonik aktif yang nantinya bisa menimbulkan tsunami dan gerakan tanah. Kemudian dampak bencana geologinya apa? Ya tadi, banyaknya korban jiwa, baik meninggal atau luka, serta rusaknya hasil pembangunan dan kerugian baik secara ekonomi, real maupun non-real. Oke, jadi secara umum
kita sudah punya regulasi. Jadi kita punya yang namanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan tentang penanggulangan bencana. Di pasal 35 ini berkenaan dengan mitigasi bencana. Jadi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi penegakan rencana tata ruang. Kemudian kita juga punya yang namanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana menimbang secara geografis NKRI berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Jadi ini merupakan adalah mandat dari pemerintah untuk penataan ruang dari tahun 2007. Sehingga kita punya yang namanya awalnya penanggulangan bencana bersifat kuratif, atau ya memang ketika terjadi bencana saja baru ada penanggulangan bencana, tapi inilah yang coba kita ubah. Jadi paradigma penanggulangan saat ini berfokus pada pengurangan tingkat ancaman, intensitas dan frekuensi bencana seperti yang sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Jadi tata ruang merupakan salah satu alat mitigasi yang sangat efektif. Oke, ini saya ambil dari Gunawan tahun 2020. Jadi secara umum penataan ruang itu ada 9 asas. Jadi yang pertama itu keterpaduan, yang kedua adalah keserasian, keselarasan dan kesinambungan. Yang ketiga adalah keberlanjutan atau sustainable. Yang keempat adalah keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Yang kelima keterbukaan. Yang keenam kebersamaan dan kemitraan. Yang ketujuh perlindungan kepentingan umum. Yang kedelapan kepastian hukum dan keadilan. Dan yang kesembilan adalah akuntabilitas. Jadi secara umum ini adalah 9 asas penataan ruang. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah yang coba diterapkan di salah satu provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian jadi secara umum hubungan geologi dan penataan ruang. Jadi kita bisa lihat di sini di mana ini adalah sebuah siklus bencana yang hasil dari modifikasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Maka bagian dari spatial planning atau rencana tata ruang ini berada di aspek development dan prevention. Nah, jadi secara umum, kesinambungan gambaran geologi untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian ruang guna mengantisipasi timbulnya permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh dinamika dan fenomena geologi. Jadi, simpelnya adalah seperti ini. Jadi, ini adalah kondisi geologi dan lingkungannya. Jadi situasi saat ini. Jadi kemudian kita bisa lihat di sini ada rencana di masa yang akan datang. Jadi kalau kita bisa lihat di sini awalnya hanya ada rumah ibadah dan rumah pemukiman. Kemudian berikutnya ada rencana pembangunan kantor dan rumah ibadah lainnya. Kemudian kita bisa lihat di sebelahnya itu ada gunung api. Jadi kita bisa lihat apakah daerah ini aman dari bencana, apakah pemukimannya padat, lahan yang akan dipakai untuk apa saja, bagaimana kondisi geologinya, dan seterusnya. Jadi sekarang kita bisa lihat rekomendasi pembangunan selanjutnya, ini adalah risiko sekarang. Nah, kemudian ini adalah risiko masa yang akan datang. Jadi, kenapa kita bilang risiko yang masa yang akan datang? Karena ada penambahan bangunan di daerah tersebut. Jadi inilah pentingnya bagaimana geologi itu bisa membantu untuk rencana tata ruang dalam kaitannya adalah pengurangan risiko bencana. Nah, di sini kita juga bisa lihat bagaimana kaitannya. Jadi kalau seandainya kita punya yang namanya regional, kita punya RT RW. Biasanya kita akan punya peta skala 1:250.000 sampai 1:100.000.
Untuk lokal itu nanti akan dikurangin, biasanya skalanya jadi lebih detail, jadi 1/50.000. Kemudian untuk lokal yang RDTR, untuk yang apa sifatnya lebih detail lagi, ini biasanya skalanya akan dari 1/50.000 sampai 1/25.000. Kemudian nanti untuk lokal kita akan punya AMDAL di sana, ini akan lebih detail lagi. Nah, kemudian nanti kalau udah mainnya di daerah lokal yang lebih kecil lagi skupnya, yaitu di site, kita akan punya DED, yaitu Detail Engineering Design. Ini biasanya skalanya sangat detail, bisa 1/10.000 sampai 1/1000, tergantung dari kebutuhan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kalau seandainya kita ingin memetakan kawasan rawan bencana geologi secara lebih rinci, kita punya yang namanya ketika kegempaan lokal kita akan tahu yang namanya mikrozonasi. Untuk skala hidrogeologi kita perlu tadi analisis untuk hidrogeologi biar kita tahu kondisi dan muka air tanah di daerah tersebut. Kemudian untuk pemetaan geologi kita bisa memanfaatkan pemetaan secara langsung dengan bantuan penginderaan jauh. Bisa pakai lidar, pakai DEM, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memetakan kondisi bawah permukaan dengan memanfaatkan metode-metode geofisika. Bisa geolistrik, mungkin juga elektromagnet, bisa juga gravitasi, bisa juga radar. Dan yang terakhir kita juga ingin tahu secara real kondisi bawah permukaan itu seperti apa dengan menggunakan pengeboran. Biasanya kita pakai sondir untuk kedalaman ya 20 sampai 25 meter, atau mungkin bor tangan kalau untuk kedalaman yang sangat dangkal, atau bor dangkal ini kedalamannya sekitar 10 sampai 20 meter, atau bor dalam di atas 30 meter. Oke, jadi secara umum untuk penyelidikan atau penelitian geologi yang terkait dengan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur, ini berkaitan dengan pertama tadi monitoring bahaya geologi. Bisa tadi amblesan, atau mungkin semburan lumpur kayak yang di Sidoarjo, kerentanan longsor, atau bisa juga untuk infrastruktur. Untuk pembangunan bendungan, jembatan, jalan, pelabuhan, bandara, terminal, atau bisa juga untuk kawasan resapan, kawasan cagar alam, kawasan kars, atau kawasan tambang. Atau bisa juga untuk geologi teknik yang sistemik dan tematik. Jadi secara umum data geologi untuk penataan ruang ini, jadi pengembangan wilayah sebaiknya satu adalah mengoptimalkan penggunaan lahan, penggunaan sumber daya, dan mengurangi resiko bencana. Yang kedua, wajib berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi informasi geologi tata lingkungan harus mengarah kepada kedua hal yang saya sebutkan tadi. Untuk faktor pendukungnya yaitu meliputi sumber daya air, hidrogeologi dan konservasi air tanah, bisa juga dari sumber daya bahan galian, dan daya dukung fondasi dan stabilitas lereng. Atau dalam hal ini adalah aspek geoteknik dan morfologi. Nah, pembatasnya apa? Ya tadi, bencana geologi. Bisa gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, gerakan tanah yang termasuk likuifaksi dan banjir bandang. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba bahas untuk penataan ruang kawasan rawan gempa bumi. Mungkin saya tidak akan jelaskan secara detail, nanti bisa kalian baca saja untuk pembagiannya. Jadi di sini ada beberapa tipe untuk kawasan rawan gempa bumi berdasarkan Permen ESDM nomor 21 tahun 2007. Ini akan dibagi menjadi A, B, C, D, E, F. Ya, ada 6 tipe. Jadi yang paling fatal adalah kawasan F. Nah, dari tipe-tipe tersebut maka dialokasikan
peruntukan ruangannya tuh untuk apa aja. Misal, contoh adalah tipologi kawasan A. Ini dibagi dua, yaitu kota dan desa. Karena kondisinya akan berbeda-beda. Kalau kota kan lebih padat penduduk dibandingkan desa dan mobilitas lebih tinggi. Jadi faktor resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan desa. Maka untuk tipologi A, kota itu tidak boleh dibangun hutan produksi ketika masuk kawasan tipe A. Tapi kalau desa boleh. Kenapa? Karena tadi kerentanan di kota jauh lebih tinggi dibandingkan di desa. Contoh lain untuk tipe F. Kok masih bisa dibangun hutan kota? Ternyata hutan kota itu bisa membantu untuk pengurangan risiko bencana. Jadi gempa bumi ini. Kenapa? Karena ketika jadi hutan kota, maka tidak ada bangunan di sana sehingga memungkinkan masyarakat untuk evakuasi mandiri di ruang terbuka. Gitu. Dan sisanya bisa kalian baca di slide ini. Dan berikutnya ini adalah untuk unsur pembentuk struktur ruangannya. Jadi untuk di tipologi kawasan A, B, C boleh dibangun pusat hunian. Tapi kalau untuk D dan E dan F itu nggak boleh. Nah, apa yang boleh untuk di semua kawasan? Tadi ada jaringan air bersih, ya wajib. Karena kalau nggak ada jaringan air bersih, gimana masyarakat dapat suplai air bersih? Drainase, sewerage, sistem pembuangan sampah, dan transportasi lokal. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan untuk jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan jaringan energi sebaiknya tidak dibangun di kawasan D, E, dan F karena D dan E dan F saja itu tidak memungkinkan untuk dibangun pusat hunian. Oke? Jadi boleh dibangun tadi jaringan transportasi lokal, tapi tidak untuk hunian, hanya untuk ruang terbuka hijau. Sini. Oke, ini untuk peruntukannya, ini bisa dibaca saja. Nah, ini mengacu dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, maaf tadi salah. Jadi Menteri PU nomor 21 garing PRT garing M tahun 2007 yang sudah saya unggah juga di situs emas. Silakan dibaca. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah penataan ruang kawasan rawan tsunami. Ini tidak berdasarkan dari dari peraturan Menteri PU karena memang untuk kawasan landaan tsunami ini ternyata merupakan kawasan atau mungkin wewenang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi di sini saya ambil dari salah satu presentasi dari Pak Dipo Saptono dari KKP. Jadi bangunan dengan posisi tegak lurus garis pantai akan relatif lebih aman dibandingkan yang sejajar dengan pantai. Makanya ketika terjadi tsunami, kita diminta untuk segera menjauhi pantai dan bergerak tidak sejajar dengan pantai tapi tegak lurus terhadap pantai, jadi menjauhi pantai. Jadi secara umum ya kita akan lihat juga dampaknya ketika terjadi tsunami, maka bangunan yang sejajar pantai akan mengalami kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan bangunan yang tegak lurus dengan pantai. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kan kita pengennya praktis. Nah, tapi terkadang kita nggak tahu nih gimana caranya untuk melakukan evakuasi. Jadi di sini kenapa kok bisa banyak orang menyelamatkan diri dengan mobil akhirnya meninggal? Karena lihat jalannya. Jalannya ini sejajar dengan pantai.
Jadi bukannya menjauhi, ya pasti akan terseret oleh gelombang tsunami. Tapi kalau yang jalan kaki, dia akan menjauhi pantai ke tempat evakuasi ini. Gitu. Oke, jadi ini adalah bagaimana membuat sebuah rute evakuasi eh, di sebuah pantai yang beresiko terjadi tsunami. Nah, ini yang mungkin kalau belum terjadi COVID-19 ini atau pandemi ini, kita akan melihat tadi shelter yang ada di pelabuhan. Bentukannya modelnya seperti ini. Jadi ada tangga, bangunan tinggi di sebuah daerah yang relatif aman terhadap terjangan tsunami, dan di atas ini bisa dimanfaatkan untuk evakuasi secara vertikal. Gitu. Jadi secara umum ini adalah kerentanan yang sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi poin penting adalah hazard nggak bisa dihilangkan. Karena ya saya sudah bilang di pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah ya sebelum ada manusia di bumi ini, ya alam akan menyeimbangkan dirinya. Salah satunya dengan fenomena geologi. Dengan gempa bumi, dengan tsunami, dengan letusan gunung, ataupun likuifaksi atau longsor. Itu adalah upaya bumi untuk menyeimbangkan. Tapi juga ada aspek lain yang memperbesar resiko atau memperbesar hazard tersebut. Nah, yang bisa ya kita cuman tadi, kita bisa meningkatkan kapasitas atau mengulangi resikonya. Gitu. Oke, jadi ini untuk upaya mitigasi. Bisa yang struktural atau yang non struktural. Jadi yang yang alami itu adalah vegetasi pantai, bisa dengan apa namanya cemara laut, atau mungkin juga menggunakan bakau. Nah, tapi nggak semuanya cocok ditanami bakau dan tidak semuanya cocok ditanami cemara laut. Jadi disesuaikan saja dengan topologi topografi dari pantai tersebut. Kemudian ada pengelolaan ekosistem pesisir. Buatan banyak, ada tempat logistik, sistem peringatan dini, dan lain sebagainya. Ini untuk yang non struktural tadi, yang sifatnya tidak kelihatan atau lebih banyak ke arah kebijakan. Ini salah satu tadi bagaimana membuat sebuah rencana tata ruang atau mungkin membangun daerah landaan rawan tsunami dengan membuat compound defense system. Jadi ini semacam apa ya, penahan gelombang bertahap untuk tsunami. Jadi ini yang mau diterapkan di Palu. Jadi ini ada tanaman bakau, kemudian nanti akan ada bendung atau semacam pemecah gelombang. Nah, dari pemecah gelombang ini akan berjarak diisi oleh semacam taman yang bisa dimanfaatkan oleh publik untuk ruang terbuka hijau agar air tidak langsung masuk ke pemukiman. Kemudian ini ada elevated road di mana ini jalanannya bisa ditingkatkan, dan di bawahnya ini adalah diisi oleh saluran yang ketika nanti ada gelombang tsunami, ini airnya bisa diarahkan masuk ke bawah dari elevated road ini, dan kemudian baru ada residential house dengan jarak tertentu. Oke. Jadi sekarang kita mau seperti apa? Kita mau kompromi terhadap bencana. Jadi positiveness-nya ini adalah perencana. Pengennya ideal. Nah, safety-nya atau keamanannya sangat tinggi. Tapi ada juga yang orang-orang bilang pragmatis. Kayak orang-orang lansia itu ya bilang bencana itu takdir. Ya kalau udah takdir saya mati, ya ngapain saya harus mempertahankan diri saya? Itu banyak sekali itu terjadi di beberapa daerah. Jadi tingkat safety-nya rendah,
asal bisa dimanfaatkan. Ini kita perlu tadi adanya kompromi antara yang pengennya aman, energi optimis, ada yang energi pesimis di sini. Nah, ini adalah antisipasi yang perlu kita lakukan adalah tadi akomodasinya perlu ditambah. Kemudian proteksi dengan bangunan pantai. Ini relatif mahal. Kemudian kita juga bisa membuat reklamasi agar gelombang tsunami ini tertahan oleh pulau buatan yang kita buat. Atau yang paling tepat, mematuhi sepadan pantai. Ya, karena memang sempadan pantai itu seharusnya tidak dibangun oleh bangunan. Nah, ini adalah bagaimana tata ruang. Jadi, menghindari pengembangan daerah terpaan. Kalau di kota besar sulit. Ya, karena tuntutan untuk pengadaan lahannya sangat besar. Dibutuhkan semacam ekstra teritori untuk dapat mengembangkan kota karena penduduknya makin padat, kebutuhan dari penduduk itu juga semakin banyak dan sebagainya. Jadi kalau untuk kota besar yang besar untuk diterapkan salah satunya adalah tadi selektif di kawasan terpaan. Ya boleh membangun tapi ya hanya bangunan-bangunan tertentu saja. Atau kalau memang masih mau tetap dibangun juga di daerah terpaan, harus menaati bangunan tahan gempa bumi dan tsunami berdasarkan dari SNI nomor 1726 tahun 2012. Nah, pembelokan arus tsunami, wah itu sulit sekali karena padat kalau di kota besar. Nah, yang lain tanggul penahan itu bisa nanti mau dicoba diterapkan di Palu dan bangunan penyelamat atau shelter. Ini adalah 7 prinsip penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil berbasis mitigasi. Jadi yang pertama adalah kenali kawasan, kemudian yang kedua adalah kenali bentuk dan tipe wilayah pesisir atau topografi pantainya, bisa landai terjal, berbatu, berpasir, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah identifikasi potensi sumber daya wilayah pesisir. Yang keempat adalah identifikasi kebutuhan kawasan konservasi perlindungan. Ini apakah cocoknya mangrove atau bakau, atau ini tipikalnya karang, atau perlu hutan pantai, atau mungkin nanti juga ada cemara laut, atau bisa juga pakai reklamasi, atau mungkin juga pakai sendun. Yang kelima adalah kenali karakter atau fungsi sarana dan prasarana wilayah yang ditempatkan. Yang keenam adalah kenali karakter sosio-budaya, sosioekonomi wilayah pesisir. Dan yang terakhir adalah kembangkan konsep zonasi atau penataan ruang dengan keindahan, keselamatan, dan keberaturan. Ini proses rencana tata ruang, nanti bisa dibaca saja. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, ya bisa kita diskusikan untuk nanti sesi diskusi di jam 1 nanti. Nah, contoh yang paling bagus adalah rencana tata ruang Kota Sendai. Kebetulan saya pernah ke sini di tahun 2019. Kotanya membangun dan ini adalah ibu kota dari prefektur Miyagi yang salah satu yang paling parah terdampak dari GJ 2011. Nah, di sini banyak sekali dibangun sekarang tadi perencanaan yang lebih sistematik. Jadi ada kawasan yang memang dihususkan untuk daerah pelabuhan. Kemudian juga ada wilayah yang memang dihususkan untuk pertanian dan zona bahan pokok. Nah, yang terakhir ini adalah daerah untuk studi tanaman atau bagaimana siapa namanya nih
rumah-rumah penduduk dari petani ini untuk dilihat lagi di sini. Dan ini adalah bagian dari zona revitalisasi. Nah, ini adalah yang dibuat oleh Kota Sendai untuk defense yang berlapis. Dan ini yang coba diterapkan nanti di Kota Palu. Jadi, ini kadang-kadang kita kenal yang namanya tsunami yang sifatnya lokal. Jadi yang memang ketinggiannya atau sumbernya dekat, atau mungkin juga tsunami-tsunami yang sumbernya jauh, yang sifatnya tele. Jadi memang dulu di Jepang itu pernah mengalaminya di tahun 2010 akibat dari gempa Chile, tapi ini bisa diselamatkan karena ketinggiannya hanya 5 meter. Jadi dibangunlah tadi tanggul yang tingginya 5 meter. Tapi karena kejadian GJ 2011, maka tanggul ini biasanya akan karena tahun 2011 pernah kejadian, maka tanggul ditinggikan. Dan kemudian dibuatlah tadi ada taman, di sini ada Teizan Canal, kemudian ini ada road yang isinya tadi bisa ditingkatkan. Ini adalah tempat evakuasi yang tempatnya tuh model kayak bukit-bukit yang nanti bisa dimanfaatkan untuk evakuasi kepada masyarakat. Kemudian ini adalah baru yang jalan utamanya, dan ini adalah wilayah rumah tinggal. Nah, ini adalah peraturan, bisa dibaca untuk keterkaitannya penataan ruang, PWP 3K, dan RT RWN. Dan ini adalah kondisi untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan WP 3K. Jadi wilayah pesisir itu meliputi dari 12 mil dari garis pantai sampai batas administrasi kecamatan pesisir. Jadi seharusnya nih ada daerah yang kita sebut sebagai sempadan pantai dan batas pantai dengan kecamatan pesisir. Dan di sini seharusnya tidak diperkenankan untuk dibangunnya suatu bangunan. Nah, ini bisa dibaca sendiri saja beberapa peraturannya. Nah, jadi ini untuk yang norma-norma yang diatur untuk pembangunan di sepadan pantai. Jadi di sini jelas di tahun 2008 dan Perpres SPD Pantai pasal 24 dan seterusnya. Ini bolehnya adalah untuk sempadan badan adalah untuk ruang terbuka hijau. Kemudian juga sifatnya harus pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi serta mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai. Nah, pendirian bangunan yang selain yang maksud pada huruf C ini nanti akan diatur lagi untuk dalam pasal 24 dan lain sebagainya. Oke, ini untuk yang tsunami. Kemudian untuk penataan ruang kawasan rawan letusan gunung api, ini mengacu ke Permen PU nomor 21 tahun 2007 bersama dengan gempa bumi sama. Ini ada beberapa tipe A, B, C, 3 tipe, di mana ini adalah tadi kawasan pola ruangnya untuk peruntukan ruangnya, dan ini untuk yang pembentuk struktur ruangnya apa saja yang boleh dibangun. Ini sama dengan yang tadi. Oke, jadi seperti itu untuk yang daerah penataan ruang di kawasan rawan letusan gunung api. Kita lanjut lagi ke
penataan ruang kawasan rawan tanah bergerak atau longsor. Jadi secara umum kita punya yang namanya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian juga kita punya yang namanya UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, serta Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi di sana kita akan dapatkan beberapa acuan dalam penataan ruang di kawasan rawan bencana di daerah-daerah di Indonesia. Nah, jadi secara umum kita bisa mengidentifikasikan dan menginventarisasi karakteristik atau ciri-ciri fisik alami yang merupakan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya longsor. Nah, biasanya akan ditandai dengan adanya kemiringan lereng dari 15% hingga 70%. Tingkat curah hujan rata-ratanya itu di atas 2.500 mm per tahun. Kondisi tanah, lereng tersusun oleh tanah penutup tebal lebih dari 2 meter. Struktur batuan tersusun dengan bidang diskontinuitas atau struktur retakan. Daerah yang dilalui struktur patahan atau sesar, adanya gerakan tanah dan atau jenis tutupan lahan atau vegetasi. Jadi bisa jenis tumbuhannya, bentuk tajuk, dan sifat perakarannya. Nah, ini ada 14 faktor yang mendukung terjadinya longsoran. Nah, ini ada 14, jadi tambahan dari yang tadi. Jadi untuk penataan tata ruang di kawasan rawan bencana tanah longsor atau tanah bergerak ini, permennya beda. Jadi permennya tetap permen PU, tapi ini nomor 22 garing PRT garing M garing 2007, di mana kita bisa identifikasikan yang mana daerah yang tipe A, tipe B, dan tipe C. Jadi secara umum, zona tipe A ini adalah zona berpotensi longsor pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing sungai. Dengan kemiringan lereng lebih dari 40% dengan ketinggian di atas 2000 meter. Ini yang paling bahaya. Yang kedua adalah zona tipe B, zona berpotensi longsor pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, kaki perbukitan, dan tepi sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 21% sampai dengan 40% dengan ketinggian 500 meter sampai dengan 2000 meter. Yang terakhir adalah tipe C, zona berpotensi longsor pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai atau lembah sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 derajat sampai 0% sampai dengan 20% dengan ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau seandainya tingkat kerawanan rendah, ini biasanya nilai bobotnya 1 sampai 1,69, sedang 1,7 sampai 2,39, sedangkan tinggi dari 2,4 sampai 3 berdasarkan peraturan Menteri PU nomor 22 PRT PM 2007. Nah, jadi di sini kita bisa juga membuat sebuah kajian atau membuat peta kerentanan tanah bergerak dengan sistematis seperti ini. Nah, jadi nanti biasanya kita akan mendapatkan faktor pembobotan yang mendukung gerakan tanah. Jadi ada yang disebabkan karena faktor alami dan aktivitas manusia. Dan di sini ada acuan untuk persentasenya, untuk berapa persen dari faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan dari resiko terjadinya gerakan tanah. Nah, misalnya contoh yang paling besar di sini adalah kemiringan lereng, 30% ini didapatkan dari Bu Dwi Korita tahun 2003. Nah, kemudian juga misalnya ada kegempaan, ini faktornya cuma 3%. Nah, mungkin aktivitas manusia juga sama. Kita juga bisa menambahkan dari kepadatan penduduk jadi tambah 20%. Tadi ketika pola tanam juga meningkatkan jadi 10% di situ dan lain sebagainya. Nah, jadi tingkat kerawanan bencana tanah bergerak ini jadi ada tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini adalah ininya kriteria tingkat kerawanan dan ini adalah penggunaan untuk lahan di
daerah kawasan tanah bergerak dengan tipikal A, B, C, dan A, B, C. Dengan A adalah yang paling beresiko, B yang resikonya sedang, sedangkan yang C yang resikonya paling rendah. Ini untuk strukturnya. Oke. Selanjutnya ini yang mungkin dibahas di beberapa pertemuan-pertemuan terakhir, yaitu kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa membuat penataan ruang kawasan di daerah yang rentan terhadap bencana likuifaksi. Nah, jadi seperti ini. Jadi pertama yang bisa kita lakukan adalah identifikasi potensi likuifaksinya. Jadi kriterianya itu kita lihat apakah di daerah tersebut memiliki litologi pasir. Nah, jadi pasir itu bukan batu pasir tapi pasir loose sand. Nah, lihat clay kontennya berapa persen. Kalau clay kontennya kurang dari 20%, dengan plasticity index-nya PI-nya kurang dari 10%. Atau pasir memiliki silt content kurang dari 35% dan N1-nya itu kurang dari 20. Atau clean sand dengan nilai N1-nya adalah kurang dari 30. Nah, biasanya kita akan lakukan penyelidikan dengan menggunakan tadi limit Atterberg dari analisis lab, analisis saringan lab, dan uji NSPT. Nah, referensinya dari mana? Referensinya dari Eurocode 8 untuk desain struktur bagi bangunan tahan gempa bumi. Nah, di sini kita akan bisa lihat untuk zona A itu yang warna biru, biru di arsip, ini adalah yang berpotensi terjadi likuifaksi. Jadi PI terhadap liquid limit. Kemudian kalau yang berwarna merah di arsir ini adalah zona yang mungkin terjadi likuifaksi. Nah, sisanya zona yang ini yang tidak ada warnanya, warna putih, ini adalah zona C yang biasanya tidak terjadi likuifaksi, tapi mungkin harus diuji untuk sensitivitasnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana ketahanan gesernya itu berapa persen, sehingga apakah memungkinkan energi yang lebih besar lagi untuk menjadikan daerah tersebut terlikuifaksi. Jadi seperti ini. Jadi intensitas goyangan gempa berdasarkan periode perulangan gempa. Nah, jadi ketika perulangannya per 25 tahun, maka biasanya jarang terjadi karena intensitasnya kecil, sehingga biasanya tahanan gesernya juga mampu untuk menahan getaran gempa tersebut. Tapi ketika levelnya perulangannya 100 atau 500 tahun, biasanya energinya sudah sangat besar sehingga tanah sudah kehilangan tahanan gesernya sehingga menyebabkan perubahan fase dari padat menjadi cair. Jadi secara umum kita punya yang namanya kriteria desain periode ulang untuk lereng. Ini ada kode SNI-nya yaitu 8460 tahun 2017 yaitu 500 tahun. Jadi secara umum ketika kita ingin melakukan investigasi untuk evaluasi potensial likuifaksi, ini ada 7 step yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah uji CPT atau Count Penetration Testing dan data pengeboran teknik untuk profil lapisan tanah. Yang kedua adalah pengukuran kedalaman muka air tanah karena secara umum kejadian likuifaksi ini terjadi pada daerah dengan muka air tanah yang dangkal, kurang dari 10 meter. Nah, kemudian pengujian in situ semua lapisan tanah yang berpotensi likuifaksi. Biasanya kita tadi pakai CPT dan SPT. Kemudian kita ambil sampel tanah, kemudian grading pada tanah yang berpotensi likuifaksi. Kemudian kita uji batas Atterberg-nya untuk tanah berbutir halus atau plasticity index. Yang ketujuh adalah kondisi yang perlu mendapat perhatian, yaitu topografi yang memiliki kemiringan, tinggi muka air tanah, kedalaman tanah, dan direkomendasikan berdasarkan hasil uji laboratorium. Oke, kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang
studi kasus untuk skala regional. Kita coba membahas tentang, nah ini adalah tatanan tektonik dan sebaran gempa di Jawa. Jadi secara umum di bagian selatan dari Jawa kita kenal adanya sebuah segmen megatrust yang kita sebut sebagai Java Megatrust. Di mana Java Megatrust ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Sunda Strait, kemudian ada West Java, ada Central Java, dan East Java. Nah, ini kurang lebih jaraknya itu adalah 180 km dari pantai terdekat. Dan tipikalnya adalah sesar yang intraslab. Nah, kadang-kadang juga menimbulkan yang namanya gempa bumi yang berasal dari darat. Dan ini tadi posisinya bagaimana zona subduksi yang berada di Pulau Jawa. Dan kita akan punya yang namanya tadi thrusting yang kita kenal sebagai tadi megatrust yang ada di selatan Jawa. Ini adalah forearc-nya di bagian depan dari Pulau Jawa. Di sini kita akan punya yang namanya volcanic arc, dan di bagian utara dari Jawa kita punya yang namanya back arc. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata kalau seandainya kita melihat Google Earth dari malam hari, kita bisa ngelihat nih daerah mana yang terang, daerah mana yang gelap, berdasarkan atau untuk menggambarkan bagaimana populasi yang ada di daerah tersebut. Kita bisa lihat, wah Jakarta sangat terang sekali di sini. Ini kawasan Bandung Raya, ini Semarang, ini Jogja, Solo, ini Surabaya, ini Malang Raya, ini Denpasar di sini. Dan ini adalah kejadian gempa di Jawa dengan magnitud antara 5 sampai 7. Kita bisa lihat di sini banyak sekali terjadi gempa, khususnya di daerah-daerah dekat zona subduksi. Dan juga berasal dari sesar-sesar yang dangkal yang ada di daratan. Nah, ini kita bisa lihat, ini kita ambil di bagian Jawa Barat. Jadi datanya ini berasal dari 168 rekaman gempa dari sensor BMKG periodenya antara 2009 sampai Desember 2015. Kita bisa lihat di sini banyak sekali gempa dengan dengan tadi kita bisa dapatkan kedalamannya. Yang di daratan ini kebanyakan adalah gempa-gempa yang sifatnya dangkal. Karena ini dihasilkan dari sesar-sesar lokal. Nah, ini yang warna hitam ini adalah yang tidak termasuk ke analisis hipodidi untuk relokasi kedalaman. Jadi kita hanya dapatkan berapa besarnya, tetapi ini kedalamannya tidak didapatkan karena belum direlokasi di hipodidi. Nah, ini adalah kejadiannya di gempa yang terjadi di Jawa. Saya pernah cerita bahwa Jakarta pernah terjadi gempa bumi besar itu di tahun 1699, 1834, kemudian di tahun 1700-an itu juga pernah terjadi gempa. Ini adalah kejadian-kejadian juga yang signifikan di Jawa dalam sejarah. Ini juga ada buku sejarah bencana di Jawa. Ini karangannya Bu Marliani atau Bu Gayatri. Ini juga sudah diunggah di situs emas untuk bisa dibaca-baca. Nah, ini adalah pergerakan kerak dan localized strain dari data GPS yang didapatkan oleh dari Gunawan dan Widiantoro tahun 2019. Jadi ini adalah pemodelan deformasi yang diolah dari data GPS yang menunjukkan area-area yang di Jawa yang memiliki anomali deformasi.
Jadi anomali-anomali ini berasosiasi dengan struktur atau geologi struktur-struktur yang berasosiasi dengan sesar. Jadi ketika deformasinya ada kelurusan-kelurusan ini, inilah yang dicurigai adanya akibat dari aktivitas struktur-struktur di bawah permukaan atau struktur-struktur sesar dangkal yang ada di permukaan. Oke, kemudian ini tadi kita dapatkan dari Pusgen. Ini adalah sesar-sesar aktif di Jawa. Nah, buku Pusgen juga saya sudah unggah juga di situs emas untuk bisa dibaca-baca. Jadi ini adalah tadi bagaimana sesar-sesar ini eh, berasosiasi dengan berapa kecepatan per tahunnya, kemudian juga magnitud maksimal yang akan dihasilkan eh, akibat dari sesar ini. Jadi gempa bumi yang bisa dihasilkan magnitud maksimumnya berapa. Ini tergambarkan dengan jelas uh, di Pulau Jawa ini. Nah, kemudian kalau berdasarkan dari papernya Pak Kualali dan kawan-kawan, jadi ini kita punya yang namanya zona sesar Kendeng Baribis yang mungkin saja akan berasosiasi dengan Jakarta. Jadi kalau kita bisa lihat trennya di sini ya nggak ketemu 100% kelurusan di lapangan, tapi ini diambil juga dari kelurusan. Jadi ada sesar naik aktif lewat Jakarta yang mungkin kecepatan geraknya itu sampai 5 mm per tahun. Nah, ini tadi Jakarta posisinya di sini. Ini adalah posisi sesar Baribis yang terputus di daerah Karawang. Apakah memang benar-benar terputus? Ya belum tahu, makanya lagi banyak studi juga mengenai bagaimana sesar ini apakah memang berada atau melintasi Jakarta atau tidak. Nah ini tadi, ini wilayah yang kita cintai ini Jakarta. Ini ada namanya sesar Ciputat, tanda kutip ada tanda tanya karena belum tahu juga. Kemudian juga ada sesar Bogor di sini. Kemudian ini sesar Baribis yang terhenti di Karawang yang kita nggak tahu kelurusannya kemana. Ini berdasarkan dari pemodelan Pak Mudrik R. Daryono tahun 2020. Ini tadi bagaimana posisi dari deformasi krustal yang ada di Jawa berdasarkan dari pengamatan GPS. Kemudian dari Pak Natawijaya tahun 2019, ini salah satu bukti dari sesar aktif Baribis yang tersingkap di salah satu bendungan yang lagi dibangun di kota Subang. Nah ini kita bisa melihat adanya offset yang ternampak di permukaan. Yang ini apa benar ini kan Subang deket banget dengan Jakarta. Apakah memang sesar ini terhenti gitu, terkubur di tanah di sekitar daerah sebelum Jakarta atau menerus? Nah, ini bukti-bukti lain. Jadi kita ketemu yang namanya offset di sini yang diperkirakan ini adalah jejak-jejak dari sesar Baribis menurut Tata Wijaya tahun 2019. Nah, ini tadi. Ini adalah sesar antitetik yang memotong bendungan di sekitar Subang ini, wilayah Subang. Ini as bendungan, nanti mungkin dibahas di kuliah geologi teknik. Nah, ini penampakannya. Nah, jadi kita punya tadi sesar utamanya dan kita punya sesar antitetik. Ini wilayahnya dekat dengan Jakarta di Subang. Dan memang berhentinya di Karawang, jejak-jejaknya di Bekasi kita nggak ketemu. Nah pertanyaannya apakah memang tidak ada atau mungkin aja belum tersingkap karena penuh dengan dengan pemukiman.
Itu yang perlu kita kaji lebih jauh. Oke, kemudian ini adalah tadi bagaimana dari kondisi geologi di cekungan Jakarta. Jadi secara umum yang mendasari dari cekungan Jakarta ini adalah batuan vulkanik yang bersumber dari kawasan selatan dan barat dari Jakarta, di mana kita juga punya beberapa dari Tuf Banten di kawasan daerah Tangerang dan sekitarnya. Kemudian di sini akan dominan diisi oleh endapan-endapan aluvial. Kemudian ini adalah model dari geometri cekungan dan strukturnya. Jadi kita punya yang namanya di bagian utara, ini di daerah Cengkareng merupakan daerah tinggian, sedangkan daerah Tongkol kantornya BKAT ini merupakan daerah rendahan, sehingga kita punya air tanah yang cukup dalam. Dan di sini biasanya akan berundak-undak ternyata berdasarkan dari data pengoboran dangkal. Jadi ini di Cengkareng tinggian, Tongkol rendahan lagi, kemudian kita ketemu lagi di Meruya, ini dangkal lagi, kemudian kita punya Blok M yang lebih dalam, dan terakhir di daerah selatan ini kita punya babakan yang zona akifernya adalah zona akifer dangkal. Dan ini adalah daerah endapan Pleistocene Marine, dan ini adalah Marine Tertiary Deposit. Jadi kita mengetahui bahwa di tersier itu memang pantai itu memang jauh lebih ke selatan dibandingkan posisi yang sekarang. Nah, ini adalah tadi lanjutan dari geometri dan struktur dari cekungan Jakarta. Jadi kita bisa lihat ternyata ada indikasi bahwa antara wilayah barat dan timur ini dibatasi oleh sebuah sesar yang belum tahu sih jenis sesarnya seperti apa, kedalamannya seperti apa. Ini berdasarkan dari Cipta dan kawan-kawan tahun 2018. Jadi secara umum di selatan sedimennya itu relatif lebih tipis dibandingkan di wilayah tengah dari Jakarta. Dan ini adalah gambaran bagaimana lingkungan pengendapan atau bentukan dari morfologi dari pantai di wilayah coast, di sini pesisir, kemudian di beach shore pantai, dan di nearshore perairan dangkal. Nah, disinilah wilayah dari Teluk Jakarta itu. Dan ini adalah pematang pantai di Teluk Jakarta yang diidentifikasikan dari citra atau foto udara Pak Otto Ongkosongo tahun 80 serta dari Van Zuidam dan Herman Verstappen tahun 2000. Nah, ini kita akan punya beberapa daerah-daerah lokasi pengeboran dangkal dan pengeboran dalam ditandai dengan bulatan warna merah. Kalau seandainya segitiga ini adalah yang shallow, sedangkan yang kotak itu adalah lokasi untuk investigasi secara lapangan. Nah, maka akan didapatkan seperti ini bagaimana kondisi bawah permukaan dari cekungan Jakarta yang semakin ke arah utara semakin tebal, karena di sanalah kita akan ketemu endapan-endapan dari aluvial yang bermuara ke Teluk Jakarta. Dan kita akan coba bahas satu persatu. Ini kita lihat dari wilayah Tangerang ke Bekasi, dari barat ke timur. Kita punya yang namanya Kalideres, Paris Raga, Gedung Angke, Pasar Baru, ini lebih dalam, dan menipis ke arah Bekasi. Kemudian ini kita lihat dari wilayah selatan ke utara, ini kita akan ketemu
beberapa pengendapan-pengendapan yang lebih ke arah sandy clay dan clay di sini untuk di wilayah selatan, sedangkan di utara akan ketemu yang namanya clay-clay lempung hasil dari aluvium. Dan ini adalah dari peta barat timur, tapi dilihatnya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Dan ini adalah peta dari selatan ke utara, dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara. Kita bisa lihat bahwa di daerah Pasar Rebo kita akan ketemu banyak endapan tuff di sana yang berasal dari wilayah selatan Jakarta. Tapi kita tidak akan ketemu tadi clay tuff lempungan di wilayah Cijantung Pasar Rebo, tapi kita akan ketemu di wilayah yang dominannya karena ada endapan aluvial. Dan ini kita bisa lihat bahwa bagaimana distribusi sedimen yang ada di Jakarta ini terdiri dari 8 fase, di mana fase pertama ini didominasi oleh alluvial fan-nya itu berada di wilayah selatan Jakarta, dan di bagian utara dominannya adalah endapan dari Laut Dangkal, karena pada saat itu wilayah pantai berada di tadi ada di daerah Kebayoran di sini, dan di beberapa daerah di sekitaran Cilincing dan Cempaka Putih yang merupakan dulunya adalah semacam pulau-pulau yang terpisah dari wilayah sekarang ini. Kemudian di fase kedua kita akan ketemu tadi kifas aluvialnya lebih ke arah utara, jadi menjauhi Depok, sudah masuk ke Cilandak. Kita punya endapan shallow marine deposit yang tipikalnya adalah sandy clay, dan kita punya tadi adalah shallow marine deposit untuk endapan laut dangkal. Jadi secara umum laut-lautnya ini semakin menjorok ke arah utara karena pantainya maju ke arah utara, dengan dominannya tadi ada beberapa aluvial fan yang berada di wilayah yang sebelumnya adalah laut. Kemudian di fase 3 kita akan ketemu tadi bentukan-bentukannya lebih ke arah fluvial sekarang. Jadi dengan indikasi banyaknya flat plain yang terdistribusi di bagian selatan Jakarta, dan di sini ada beberapa bentukan-bentukan pantai yang terbentuk di wilayah yang sebelumnya adalah laut. Kemudian masuk ke fase 4. Nah, di fase 4 ini ternyata pantainya jadi mundur kembali ke belakang. Tadi kalau kita lihat karang tengah tadi sebelumnya adalah pantai alluvial fan, sekarang dominannya jadi laut. Jadi pada saat itu kemungkinan terjadi proses majunya laut ke darat, sehingga memungkinkan tadi beberapa daerah terendapkan dari air laut. Tetapi di bagian beberapa daerah di utara muncul beberapa pulau-pulau yang terpisah dari Jakarta. Makanya memang toponomi-toponomi di Jakarta tersebut terkadang berawal dari nama-nama pulau. Pulau itu bukan sembarang pulau, tapi memang pantai yang terbentuk seperti pulau. Nah, kayak Pulau Gadung ya memang dulunya pulau Gadung itu nama tanaman kapas gitu. Jadi seperti itu. Kemudian masuk ke fase 5. Nah, ini pantainya tadi yang dari pulau-pulau tersebut mulai banyak yang menyatu, kemudian daerah pantainya menjadi lebih maju ke arah utara, dengan di bagian utara masih merupakan endapan marine atau laut. Nah, di fase 6 kembali terjadi
majunya air pantai, air laut di sana, dan kita mulai dominan tadi ada beberapa daerah yang sudah merupakan tipikal floodplain deposit di sana. Jadi nggak heran kalau dulu di daerah Kebayoran ini ya memang daerah langganan banjir sekarang karena ya dia adalah flood deposit di situ. Di Halim, ya memang di Cililitan, Pasar Rebo, ya memang dia adalah daerah dengan eh, apa dataran banjir di pesisir dari sungai-sungai, anak-anak sungai dari Ciliwung ini. Tuh, kemudian ini adalah posisi di fase 7, kita bisa lihat bahwa posisi laut sudah mulai mundur ke arah utara karena tadi ada proses tadi selang-seling, jadi kita akan menemukan endapan-endapan dominannya adalah alluvial fan, baik itu sandy tuff, sandy clay maupun tufaceous clay. Dan fase terakhir kita akan menemukan posisi yang sekarang. Nah, ini akan ketemu ya tadi wilayah-wilayah yang dulunya adalah laut yang sekarang menjadi dataran flatpen dengan komposisi adalah clay silty clay. Kemudian kita juga punya data seismik yang ada di utara dari Jakarta, di Teluk Jakarta. Kita akan ketemu 6 fasies atau 6 pengelompokan di situ, 6 bukan fasies, 6 marker. Jadi sekuen pertama itu diperkirakan di umurnya adalah recent. Ini campuran antara endapan deltaik Citarum dengan endapan sedimen laut dangkal. Kemudian di sekuen yang kedua umurnya adalah Holocene. Ini adalah pencampuran endapan delta plain Citarum dan Ciliwung Purba. Kemudian ini ada batas erosional di sini. Kemudian baru ke sekuen yang ketiga umurnya Holocene. Ini adalah endapan fluviatil deltaik pada lingkungan delta plain Ciliwung Purba. Kemudian ada erosional base. Kemudian sekuen yang keempat yaitu umurnya Pleistocene. Ini adalah pencampuran endapan delta front Ciliwung Purba dan Cisadane. Dan yang kelima ini umurnya adalah Pliopleistocene. Ini merupakan endapan delta front Ciliwung Purba. Kemudian ada unconformity atau ketidakselarasan. Nah, di sekuen ke-6 ini umurnya tersier. Ini bagian atas dari Tuff Banten. Jadi kita akan ketemu yang namanya basement di Jakarta itu berada di atas vulkanik. Nah, itu Tuff Banten. Dan ini adalah secara sekilas penggambaran dari cekungan air tanah di Jakarta. Kita bisa lihat bahwa di wilayah utara kita akan ketemu sampai kedalamannya 400, sedangkan semakin ke selatan kita akan ketemu cekungan air tanah yang lebih dangkal, sehingga nggak heran kalau seandainya di wilayah-wilayah selatan Jakarta kita akan ketemu daerah ngebor sumur tuh biasanya lebih dangkal dibandingkan di utara. Oke, jadi secara umum apa aja yang berpotensi ketika adanya event seismik di Jakarta? Jadi kalau seandainya terjadi getaran dengan magnitud 5 sampai 6 dan juga ini juga bisa jadi berasal dari sesar-sesar yang berada di sekitar di Jakarta. Sedangkan akan bergetar dengan magnitud 7 sampai 8 ini biasanya akibat dari megatrust dan intrasub faulting event, tapi biasanya tidak terdampak langsung ke Jakarta. Dan ini salah satu yang perlu dipikirkan untuk bagaimana membuat struktur bangunan. Nah, ini jadi secara umum kita akan bergeser bagaimana sejarah dengan perkembangan kota Jakarta ini. Jadi bagaimana kebutuhan akan air bersih itu semakin meningkat. Kalau kita bisa tahu, dulu di Jakarta itu di era kolonial, Sungai Ciliwung itu dipakai untuk mencuci, untuk mandi, untuk kebutuhan
sanitasi lainnya. Jadi secara umum sumur gali pertama di kota Jakarta itu dibangun tahun 1627 dengan kedalaman 3 meter dan muka air tanahnya plus minus 0 mdpl. Ini datanya adalah dari November tahun 2010. Kemudian untuk sumur artesian pertama kali dibangun di Benteng Prince Frederick tahun 1843, kemudian dibangun 6 sumur lainnya termasuk di utara Koningsplein. Sekarang namanya adalah Koningsplein itu lapangan Gambir. Monas sekarang Monas, jadi di Jalan Merdeka, Medan Merdeka Utara yang dibangun dengan gaya artistik. Hingga abad ke-20 ada sekitar 50 sumur artesis di Batavia dengan kedalaman 100 sampai 395 meter. 14 pusat pemompaan juga dibangun untuk memperbaiki tekanan dalam pipa. Kemudian, jadi dulu kota Batavia atau Cikal Bakal Jakarta membuat proyek untuk mengalirkan sumber air dari Ciomas, ini berada di selatan Jakarta, ke Batavia. Proyek ini diselesaikan akhir tahun 1922 setelah jaringan sumur artesis dihancurkan. Jadi lebih mengedepankan dari selatan Jakarta. Jadi secara umum ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kota terhadap bawah permukaan, maka pemakaian air tanah akan meningkat. Jadi ketika pengambilan yang berlebih akan mengakibatkan tekanan pada kondisi bawah permukaan, menimbulkan amblesan tanah dan perubahan terhadap kesediaan sumber daya air. Kemudian juga ke arah kenaikan suhu kota dan anomali temperatur dekat permukaan. Serta nggak kalah pentingnya adalah pencemaran bawah permukaan dan ditransportasinya ke arah pantai. Nah, ini adalah skema dampak bawah permukaan terhadap kualitas air tanah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan dari isotop stabil, kemudian dari trace elemen mayor, serta analisis rasio Bermin dan Celmin. Nah, di sini kita bisa lihat di spring waternya itu dominannya adalah CaHCO3 yang terasosiasi berasal dari berasosiasi lebih ke arah air pegunungan. Kemudian di bagian tengah ini akan ketemu yang namanya shallow GW untuk nilai NO3 yang dominannya berarti sudah masuk ke air permukaan. Kemudian di daerah deep groundwater ini kita akan ketemu yang namanya tadi asosiasi dengan NaHCO3 yang artinya sudah mulai berasosiasi dengan air laut. Nah, sedangkan di wilayah pesisir utara ini, kita akan ketemu yang namanya asosiasi dengan NaCl. Selain tadi kadar garam yang tinggi di bagian utara, kita juga punya yang namanya pencemaran air tanah akibat dari pertanian dan industri, serta pemompaan berlebih sehingga munculnya subsidence di Jakarta yang tinggi. Jadi berdasarkan hasil diskusi juga di acara ulang tahun IAGI yang ke-58 atau 2 tahun yang lalu, jadi secara umum nilai salinitas air tanah Jakarta hingga saat ini menunjukkan bahwa nilai salinitas air tanah pada beberapa lokasi di Jakarta telah naik dibandingkan kondisi pada tahun 2013. Penjelasan mengenai hal ini karena kondisi alam air tanah Jakarta berdasarkan data pemboran sejak tahun 1904 menunjukkan bahwa sistem aquifer tertentu memang telah dilaporkan asin dan ini dapat dijelaskan dengan konsep geologi dan hidrogeologi terbaru. Penjelasan lain naiknya nilai salinitas ini berdasarkan penelitian-penelitian terbaru dengan menggunakan metode isotop menunjukkan bahwa proses evaporasi untuk aquifer bebas, evolusi hidrogeokimia, dan proses pencucian garam mineral pada batuan atau paleoleaching menjadi penyebab yang lebih dominan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai salinitas air tanah ini dominan terjadi akibat penurunan muka air tanah Jakarta yang masih terjadi di beberapa tempat hingga saat ini. Nah, begitu. Jadi ini penjelasan bagaimana tadi peningkatan dari salinitas. Padahal secara umum
muka air tanah ini relatif naik. Jadi lebih apa ya? Lebih dangkal dibandingkan kondisi di tahun 2013. Tapi tadi kondisinya lebih asin dibandingkan di tahun 2013 karena faktor yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi secara umum yang namanya tata kota ini berkaitan erat dengan geologi ini di beberapa aspek. Tadi misalnya housing and industrial development. Major signifikannya untuk geological factor tadi untuk yang met ground condition, shallow undermining. Nah, sisanya adalah yang minor signifikan. Contoh lain misalnya adalah yang provision of waste disposal facilities. Nah, ini met ground condition-nya, shallow undermining-nya, surface mineral working-nya, dan water resources ini membutuhkan faktor geologi yang signifikan. Itu. Dan bagaimana kaitannya dengan pembangunan tata kota yang berada di bawah permukaan di Jakarta? Ini akan coba dijelaskan di slide berikutnya berdasarkan dari slide Pak Maulani dari Dinas Energi dan Pertambangan DKI Jakarta tahun 2020. Jadi ternyata di Jakarta itu dari tahun 97 ini ada studi karakteristik struktur geologis sepanjang linasi zonasi subway. Dan di tahun 98 baru menyusun konsep dasar geologi dalam perencanaan tata ruang bawah tanah wilayah DKI. Jadi karakteristik geologi yang dikaji antara lain tadi struktur perlapisan batuan dan penyebarannya. Yang kedua adalah struktur rekahan dan patahannya. Ketiga adalah hubungan struktur geologi, tektonik, dan kegempaan. Kemudian yang keempat adalah hubungan struktur geologi dan tatanan air tanah dan sifat keteknikan tanah dan batuan. Dan ini adalah dokumentasi pekerjaan dan hasil pekerjaannya. Bagaimana tadi ini yang sekarang ada di MRT dari Bundaran HI sampai ke arah Blok M. Jadi yang stasiun-stasiun MRT yang ada di bawah tanah. Nah, direkomendasikan lintasan subway pada kedalaman 60 meter pada umumnya terletak pada perulangan lapisan pasiran. Lapisan lanau dan lempung pada kedalaman 32-50 meter dapat dipakai sebagai acuan bangunan yang tidak mengganggu aquifer. Nah, kemudian di daerah Panglima Polim, Gajah Mada, dan Kota merupakan daerah yang labil dan perlu perhatian khusus karena dijumpai struktur primer dan pola rekahan. Jadi, kemungkinan kan akan diteruskan sampai ke arah utara ya dari Bundaran HI. Nah, itu yang perlu dikondisikan. Kemudian selanjutnya juga ada reklamasi pantai. Jadi reklamasi pantai ini sudah dilakukan dari tahun 98 studinya yang berkaitan dengan pembangunan subway dan reklamasi pantai utara Jakarta dan studi bahaya keruntuhan struktur geologi daerah reklamasi. Yang sekarang adalah ya tadi Pulau A, B, C sampai M tersebut. Ini rekomendasinya. Kemudian ini ada blank zone. Jadi blank zone ini adalah dari hasil interpretasi rekaman seismik refleksi telah dipetakan daerah blank zone di Teluk Jakarta. Jadi interpretasi seismik didasarkan pada pola reflektor di rekaman seismik yang melemah bahkan hilang. Pelemahan reflektor ini disebabkan oleh energi yang tidak dipancarkan yang diserap oleh bidang batas sedimen dan tidak dipantulkan kembali. Bidang batas pada rekaman seismik yang mempunyai pola reflektor lemah atau hilang diinterpretasikan sebagai sedimen yang sangat lunak atau diduga mengandung gas atau kita sebut sebagai gas charged sediment atau blank zone. Nah, blank zone itu munculnya tadi di pulau-pulau reklamasi ini yang sekarang. Oke, kemudian ini selanjutnya untuk pembuatan peta rawan gempa bumi dan peta mikrozonasi. Nah, ini tadi peta kerentanannya. Kemudian juga membuat peta penurunan tanah di Jakarta. Jadi rata-rata terjadi peningkatan di sini yang
awalnya rata-ratanya 1,9, di tahun 90 sampai 2000 4,5, sekarang 2000 sampai tahun 2010 ini 5 dengan maksimum 17,9. Nah, ini tadi bagaimana penurunan muka air tanah yang terukur. Ini fakta terkait dari penurunan tanah. Jadi di bagian utara ini lebih dominan banyak sekali daerah-daerah yang mengalami penurunan dan diperparah dengan adanya banjir rob. Kemudian untuk geologi yang berkaitan dengan tata ruang, yaitu tadi adalah manajemen pengelolaan air tanah. Ini adalah peta arahan sumber resapan. Jadi wilayah yang warna merah ini yang sudah tidak efektif lagi untuk digali sumur air tanah dangkal. Sedangkan yang warna biru ini adalah yang paling efektif. Dan berikutnya. Ini adalah pembatasan pemanfaatan air tanah. Jadi secara umum ini adalah kawasan-kawasan yang dibuatkan berdasarkan dari peta jaringan AETRA dan Palija, di mana Palija mengisi di bagian barat dari Sungai Ciliwung, sedangkan AETRA mengisi dari bagian timur dari Sungai Ciliwung. Nah, yang gak kalah penting adalah pembuatan master plan tata ruang bawah tanah. Ini ditujukan karena Jakarta udah semakin sempit, tidak bisa lagi memanfaatkan wilayah di atas permukaan sehingga perlu penataan di bawah tanahnya. Nah, ini ada rencana bagaimana pembuatan utilitas. Kita tahu bahwa kondisi di Jakarta itu sudah sangat padat penduduk, sangat padat kendaraan. Nah, kita butuh lahan parkir, sedangkan lahan parkir di atas tanah Jakarta sudah tidak mampu menampung lagi. Maka perlu yang namanya lahan parkir di bawah permukaan. Kemudian juga tadi ada stasiun bawah tanah yang sekarang sudah ada MRT, yang nantinya juga akan dibangun lagi beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di bawah tanah. Kemudian terowongan servis yang berisi dari tadi sambungan kabel listrik, air bersih, gas, telekomunikasi, kemudian saluran air limbah, transportasi massal bawah tanah, dan jalan penghubung antar kawasan. Ini yang rencananya kita akan membuat di Jakarta itu ada namanya deep tunnel dan lain sebagainya. Tadi ini bagaimana pembuatannya untuk level-levelnya untuk pembangunan dari Jakarta. Dan ini adalah peta rencana tata ruang bawah tanah yang ada di Jakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Perindustrian DKI Jakarta. Nah, kemudian kita bergeser sedikit ke Kota Bandung. Jadi kita punya yang namanya beberapa peta tematik sumber daya geologi yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Geologi Kementerian SDM, sehingga kita bisa lihat di sini ada beberapa faktor-faktor yang mendukung yang nantinya akan ditumpang tindih atau tumpang susun atau overlay yang nantinya akan didapatkan peta kesesuaian lahan untuk daerah-daerah yang beresiko terjadi bencana. Nah, ini salah satu yang disarankan oleh Badan Geologi untuk daerah Bandung. Jadi ada dua lokasi, yaitu di kawasan H1 dan H2. Jadi ini kawasan H1 ini adalah di inti perkotaan Kota Cimahi. Untuk pengembangan wilayah perlu diperhatikan ketersediaan air karena pada beberapa tempat termasuk wilayah krisis air sehingga diperlukan alternatif pemenuhan kebutuhan air dari sumber air permukaan. Nah, kemudian di H2 ini adalah daerah kawasan pengembangan Kota Bale Endah, Bojong Soang, dan Tegal Alur yang ini nantinya akan memiliki resiko pergerakan tanah. Oke,
Nah, ini menarik juga. Ini adalah peta rencana jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimulai dari stasiun Halim di Jakarta dan nanti berakhir di stasiun Gede Bage. Apa yang menarik? Kalau kita lihat dari data, maka zona stasiun ini akan berasosiasi dengan daerah-daerah yang terasosiasi dengan sesar-sesar. Di stasiun Karawang, ini akan berasosiasi dengan sesar Baribis. Di daerah Purwakarta berasosiasi dengan sesar Bogor. Di stasiun Walini, ini berasosiasi dengan tadi dekat dengan kejadian gempa-gempa yang terjadi di tahun 1982, 1844, dan 1940 dari sesar Cimandiri dan sesar Lembang. Di Bogor juga pernah kejadian di tahun 1834 yang menyebabkan Jakarta mengalami gempa bumi di sana. Dan di tahun 1862 terjadi gempa akibat sesar Baribis ini. Nah, loh, bisa dibayangkan ini jalur kereta cepat dia melewati dari sesar-sesar aktif yang ada di sekitaran Jakarta dan Bandung. Ini yang patut perlu dipertanyakan terhadap analisis AMDAL-nya. Oke, kemudian tadi jadi tidak boleh ada bangunan di jalur sesar aktif. Ini kalau kita lihat ini adalah jalur sesar San Andreas. Ini tidak boleh ada bangunan. Kalau misalnya ada bangunan ya gini dampaknya. Kalaupun memang harus ada bangunan, tadi bangunan rumah harus SNI PUPR Perkim. SNI 1726/2012. Oke, untuk kemudian kita coba bahas untuk studi kasus skala lokal karena tadi kita bahas yang status kereta cepat. Kita bahas di daerah Cipende Cikalong Wetan yang kita punya yang namanya kawasan stasiun kereta cepat Walini dan kawasan perkotaan Cipende Cikalong Wetan yang akibat dari percepatan dari kereta cepat. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini yang diusulkan untuk lokasi pengembangan Walini. Ini lokasi sesar Lembang. Ini kawasan rawan gunung api dekat dengan Gunung Tangkuban. Lokasi usulan tidak terletak pada kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan bahaya patahan sesar Lembang. Jadi lokasi usulan terletak pada formasi Cantayan dengan karakteristik batuan lunak dan kaku yang mempunyai sifat memperkuat efek guncangan gempa bumi. Nah, ini tadi lokasi usulan terletak pada zona kerentanan gerakan tanah rendah sampai tinggi memerlukan perencanaan drainase, daerah lembah sungai, dan perkuatan yang baik. Lokasi usulan terletak pada kelerengan agak curam dengan curah hujan 3000 sampai 3500 dan masuk dalam zonasi resapan air. Nah, ini bahaya juga di sini. Karena masuk kerentanannya rendah, gerakan tanah sedang, dan koefisien lerengnya juga agak curam. Nah, di sini kita bisa lihat dari peta bahwa ada beberapa daerah yang relatif langka air tanahnya di wilayah yang kuning ini dekat perbukitan Kars. Dan ini kalau di peta ini yang warna kuning adalah zona aman dengan produktivitas aquifer rendah sampai langka. Air tanah apabila ditemukan hanya cukup untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah kebutuhan yang terbatas. Sedangkan di wilayah timur, ini adalah kondisi air tanah aman dengan air tanah dangkal kurang dari 25 meter dan bagus untuk zona resapan. Nah, ini untuk saran pengembangannya dari wilayah Cipende Cikalong Wetan. Oke, dan ini mungkin kayaknya adalah bagian terakhir yaitu bagaimana membuat konsep desa atau kelurahan tangguh bencana. Jadi secara umum desa tangguh dalam kerangka nasional dan global. Jadi ada yang level nasional dan level global. Jadi ini karena diambilnya di tahun 2013 maka yang dipakai masih Hyogo Framework for Action. Seharusnya ini diperbarui lagi dengan adanya Sendai Framework.
Oke, jadi secara umum, desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Ini adalah tujuan desa. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari desa atau kelurahan tangguh bencana. Dan ini adalah strategi pengembangan dari desa atau kelurahan tangguh bencana. Dan ini adalah pemilihan lokasi untuk membangun sinergi program. Dan ini adalah sistem nasional penanggulangan bencana berbasis pengembangan indikator. Ini indikator-indikator desa atau kelurahan tangguh bencana. Dan ini adalah fasilitasi dari tahun 2013. Dan ini adalah mungkin slide terakhir, yaitu indikator desa kelurahan tangguh bencana berdasarkan Perka nomor 1 tahun 2012. Jadi secara umum bagaimana standar dari desa atau kelurahan tangguh bencana sudah diatur untuk nantinya bisa dikembangkan oleh desa atau kelurahannya masing-masing. Oke, selanjutnya seharusnya ada pembahasan tentang kajian pemindahan ibu kota negara. Nah, tapi kayaknya lebih baik akan dibahas secara diskusi sinkronus atau diskusi daring melalui media Microsoft Teams yang akan dilaksanakan di hari ini jam 13 WIB. Jadi silakan kalau seandainya ingin membahas tentang kajian pemindahan ibu kota negara, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Untuk materinya sudah saya unggah semuanya di emas, termasuk juga tadi yang peta Pusgen dan buku merawat ingatan juga sudah saya unggah ke Mas, sehingga saya harapkan nanti diskusi di jam 13 nanti bisa lebih kondusif lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan ini kayaknya merupakan pertemuan daring terakhir kita di semester genap ini. Semoga nanti selanjutnya untuk minggu depan kita akan bahas tentang studi kasus yang nantinya akan saya berikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah masing-masing, dan kemudian akan ada ujian akhir semester yang metodenya sama dengan ujian tengah semester kemarin. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena minggu depan sudah lebaran, jadi saya Muhammad Rizky Septiandi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wasiyamana wasiyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Tetap stay di rumah, karena dengan adanya relaksasi PSBB kemarin, kita sudah mencatatkan angka tertinggi dari keterjadian kasus positif COVID-19 di Indonesia yang mencapai di angka 900-an. Jadi tetap di rumah saja, nikmati fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan di rumah untuk menjaga kondisi orang-orang yang kita sayangi. Dan pengen kan kalau seandainya pandemi ini segera berlalu. Terima kasih.